Iya, betul. Taib, kita mulai ya. Siap. Semua istighfar dulu. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara diskusi kita mulai. Kepada yang Allah muliakan, Sayyid Muda Teku Qori untuk memaparkan tesis daripada Kiai Imad. Boleh yang mawahibu dulu atau i'anah dulu. Pokoknya secara syumuliyah. Tolong silahkan disampaikan selama 20 menit. Kepada beliau al-waqtu iyahu falyatafaddal. Mana? Untuk menyampaikan risalah sesuai amanah, saya mengikuti amanah. Jadi yang menyampaikan tesis beliau, saya sedang cari data yang hilang. Lanjut. Terima kasih. Saya sebenarnya bukan untuk memaparkan ya. Saya lebih kepada membacakan pesan dari Kiai Haji Imad untuk panitia. Problematika nasab dan sejarah para habib. Sebelumnya saya memohon maaf kepada panitia silaturahmi akbar bedah nasab Wali Songo yang mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam acara mulia ini. Saya tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada 5 para ulama untuk berbicara tentang nasab para habaib. Menurut saya, nasab para habaib yang bermuara kepada Alwi bin Ubaidillah ini adalah nasab yang terputus dan tertolak karena tidak bersambung kepada Ahmad bin Isa. Untuk lebih jelas tentang alasan saya dalam mengambil kesimpulan tersebut, silahkan baca buku dan kitab saya yang telah terbit, yaitu pertama, buku Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia. Kedua, buku Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ketiga, Al-Mawahib Al-Ladunniyah Finqita'i Nasabi Ba'alawi bin Ubaidillah. Dan yang keempat, kitab I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Dalam kesempatan ini, sebagai penghormatan saya kepada panitia, para kiai dan seluruh para peserta, saya ajukan beberapa narasi dan pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama dan dicarikan penyelesaian dan jawabannya. Di antaranya, 1. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bukanlah Ahmad Al-Muhajir. Tidak ada sumber-sumber primer dan sekunder yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Berita tentang hijrahnya tercatat baru di abad ke-9, ditulis oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kitab As-Suluk pun sebagai kitab rujukan utama sejarah Yaman tidak mereportase hijrahnya Ahmad bin Isa. Agar kita bisa mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, diperlukan sumber sezaman atau yang mendekati yang menyebutkannya. Minimal kitab yang lebih tua dari As-Suluk, wafat tahun 732 Hijriah. Ahmad bin Isa tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Sumber-sumber primer tidak menyebutkan Ahmad bin Isa dan mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kitab-kitab nasab banyak ditulis pada zaman-zaman Ubaidillah dan Alawi, tapi tidak ada satupun menyebut nama Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa. Sama seperti tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah sebagai nama Ahmad sebagai nama anak Ahmad bin Isa. Seperti kitab Sirru Silsilatil Alawiyah, wafat tahun 341 Hijriah,
kitab Muntaqilatut Thalibiyah tahun 400 Hijriah, kitab Tahdzibul Ansab tahun 435 Hijriah, kitab Al-Majdi tahun 490 Hijriah, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tahun 597 Hijriah, kitab Al-Fakhri tahun 614 Hijriah, kitab Al-Asili tahun 709 Hijriah, kitab Ats-Tsabat Al-Musan tahun 787 Hijriah, kitab Umdatut Thalib tahun 828 Hijriah. 9 kitab nasab itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. 3 keluarga para habib di Tarim sekarang ini bukanlah Ba'alawi yang disebut kitab As-Suluk. Ba'alawi itu adalah keluarga Bajadid. Yang pertama menisbatkan keturunan Faqih Muqaddam merupakan bagian dari keluarga Ba'alawi adalah Habib Ali As-Sakron, wafat tahun 895 Hijriah, yang berasumsi bahwa Abdullah yang disebut kitab As-Suluk itu tidak lain adalah nama lain dari leluhurnya yang bernama Ubaid. Lalu Jadid, sosok historis yang disebut As-Suluk sebagai anak Ahmad bin Isa itu dikatakan oleh Habib Ali As-Sakron sebagai kakak dari Alawi. Untuk tersambungnya para keturunan Faqih Muqaddam sebagai bagian keluarga Ba'alawi yang disebut As-Suluk itu diperlukan sumber kitab atau manuskrip yang lebih tua dari As-Suluk yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi. Abdullah, leluhur Jadid itu bukanlah anak dari Ahmad bin Isa, karena ada kitab yang lebih tua yaitu Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyebut bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bernama Abdullah. Diperlukan sumber-sumber yang valid dan original yang lebih tua dari tahun 597 Hijriah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa benar-benar hijrah ke Yaman. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Juga agar keturunan Faqih Muqaddam sah disebut Ba'alawi, diperlukan sumber yang lebih tua dari tahun 732 Hijriah yang menyebut bahwa Jadid mempunyai adik atau kakak bernama Alwi. Sumber-sumber yang berupa kitab atau manuskrip yang lebih muda mulai abad 9 sampai hari ini yang mengisbat nasab Ba'alawi tidak bisa dijadikan sumber dalil jika bertentangan dengan sumber-sumber yang lebih tua. Maka jika forum ini dapat menjawab 3 pertanyaan di bawah ini, maka nasab para habaib sah menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW secara kajian literatur kitab. Jika 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka para habaib itu secara kajian literatur kitab bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Adapun 3 pertanyaan itu adalah: 1. Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramut? Silahkan sebutkan. Kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi? Silahkan sebutkan. Yang ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut dengan keluarga Ba'alawi? Silahkan sebutkan. Demikian sumbangsih saya dalam acara yang mulia ini. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, saya memohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir. Cempaka 25 Agustus 2023, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berarti kan sudah jelas. Ya, saya nggak berbicara dulu. Berarti sudah jelas dari paparan bahwa seandainya apa yang disebutkan tadi dapat dibuktikan, ya, berarti dari bahasa tadi jelas bahwa Kiai Imad juga
taslim dan mengakui. Ya kan, coba dipahami dulu bahasanya di titik-titik terakhir. Apabila hal tersebut dapat dibuktikan, berarti otomatis dari surat yang dia sampaikan tadi menunjukkan arti beliau pun siap taslim, begitu ya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, berarti tetap pada posisi yang biasanya. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini tim Bro masih punya waktu 8 menit lagi, mau dipakai? Silakan. Kalau masalah waktu yang sisa bisa nanti ditabung dulu. Nah, nanti kalau pas ada waktu yang perlu panjang kan bisa tambah yang 8 menit sisa tadi. Nggak bisa, ini waktu, ini bukan uang ini. Tak, sekali lagi saya tanya, mau dipakai atau tidak? Kalau tidak dipakai, angus seperti tiket pesawat ini. Nggak ada tabungan, nggak ada tabungan. Cukup? Taib. Ya, terima kasih, kita sudah dengarkan dari tim Wakil Kiai Imad. Jelas ya, yang paling menggembirakan tadi kejelian Said Mudakori menjelaskan kalau ternyata bisa terbukti melalui surat itu, berarti Ki Imad akan otomatis taslim. Alhamdulillah. Ini gentle namanya. Selanjutnya dari pihak kontra, silakan kami beri waktu 20 menit mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Taib. Kenapa saya duduk di sini? Kenapa saya belakangan ini cukup fokus meneliti masalah ini? Ini berangkat dari pemikiran bahwasanya orang-orang seperti Al-Imam Al-Haddad yang mengatakan walana khairul anami abu wa ila sibtaini nantasibu, kemudian seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid yang mengatakan jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf, dia mendeklar. Begitu pula Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran dan semuanya kibar al-habaib. Kalau memang tesis Kiai Imad benar, berarti mereka semua pendusta dan bohong atas nama Rasulullah SAW. Nggak main-main konsekuensinya ini. Dan mereka adalah mata rantai keilmuan banyak ulama-ulama kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini banyak ulama-ulama besar. Di antaranya ya Al-Imam Al-Muhbi dalam Khulasatul Athar itu mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Kemudian dia mengatakan wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Beliau mengatakan nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Ini ijma' yang tahqiq, ahli tahqiq ijma bahwasanya nasab mereka ini benar. Begitu pula di sini Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Al-Amir As-San'ani, pengarang Subul Salam yang dipakai di pesantren-pesantren ini kitab. Ya, beliau dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaqil Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Beliau mengatakan bahwasanya Sa'ad Al-Abi Alawi hum ahlul bait bila raibin aqlan wa syar'an wa 'urfan. Enggak sampai di situ. Kemudian Al-Imam An-Nabhani yang merupakan gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Al-Imam An-Nabhani mengatakan apa? Bahwasanya ajma'atil ummah, sepakat umat Islam bahwasanya Sa'ad Al-Abi Alawi, kata An-Nabhani, as-sahu ahlul baiti nasaban. Ini referensinya bisa dilihat di buku yang telah saya tulis di bulan Ramadan itu. Semuanya saya rinci karena nggak ada waktu untuk sebutkan satu persatu. Ini berangkat dari kalau memang Kiai Imad benar, apakah ini ulama ini ngomong asal-asalan? Ulama ini ngomong tanpa dasar, asbun, asal bunyi. Karena ini soal nasab Rasulullah, yang ngomong tanpa data dusta. Dusta ini konsekuensinya ulama tahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk neraka kintib ala alisim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berarti ada yang nggak benar. Nah, saya mulai bahas dari mana ini, kita bicara soal ilmu nasab. Biasakan bicara satu ilmu dengan kaidah yang ada di ilmu tersebut. Jangan ngarang kaidah sendiri. Bagaimana sih cara itsbat nasab? Ini yang mesti pertama kita pikirkan. Ajukan pertanyaan. Kaifa yakunu itsbatun nasab? Bagaimana cara itsbat nasab? Mau mengatakan sebuah nasab ini sahih atau tidak? Oh, ternyata dibahas. Siapa yang bahas? Di antaranya ada seorang ahli teori nasab, Sayyid Hussein Haidar Al-Hashimi. Ini banyak dikutip oleh Kiai Imad di dalam karyanya, khususnya teori tentang ilmu nasab. Ini Kiai Imad banyak kutip. Artinya referensi yang saya kutip ini yang dikutip oleh Kiai Imad. Beliau menyebutkan ada beberapa turuk cara. Berarti salah satu saja udah cukup. Ada beberapa cara untuk mengitsbat nasab. Di antaranya yang pertama syuhra istifadhah fi baladihi, di negerinya, satu.
Yang kedua, ini tariqul tsani, kutubun nasabin al-abdal, al-ulama al-thiqat, al-muhaqqiqin al-athbat allati lam talhaqha aydir huwat al-abithin wad-du'afa al-matrukin wal-wudda' al-kadhibin la siyama in kanat mashhura muntashirah amma in kanat makhtuta fa yajibu tathabbut min al-khutut wa muqabalat an-nusa al-makhtuta wa mata urifa khattun nasaba al-muhaqqiq al-thiqah fa innahu yu'mal bihi wa yakunu mustanadan syar'iyyan wa alaihi al-amal fil qadim wal hadith. Jadi salah satu yang penting di sini selain syuhra istifadhah, nanti akan dibahas karena waktunya sempit saya nggak bahas syuhra istifadhah. Salah satu cara itsbat nasab, ada keterangan dari ulama nasab, nggak ada batasan harus sezaman. Ini catat baik-baik nih. Jangan ngarang metode sendiri ketika bicara sebuah ilmu. Nggak ada keterangan harus sezaman. Bahkan di sini dikatakan wa mata urifa khattun nasabah al-muhaqqiq. Ketika diketahui oh ini ada satu nasabah muhaqqiq yang memang diakui sebagai nasabah. Ketahui ini tulisan dia betul dan dia thiqah. Maka apa yang dia tulis jadi mustanadan syar'iyan, jadi pondasi syariat untuk menentukan bahwasanya nasab itu sahih. Jadi itu yang pertama. Ketika ada seorang nasabah di kitab nasabah yang muhaqqaq, yang sudah dipastikan, apalagi kitabnya muntasyir, apalagi diakui oleh ulama, dia menulis nasab, berarti diterima nasab tersebut sahih karena ulama nasab itu kalau nulis berdasarkan verifikasi nasabah. Kalau nggak berdasarkan verifikasi ini nggak diterima dia nasabah. Karena kalau nggak ada ini nasab ini bukan kreasi, bukan ijtihadi. Nasab ini soal verifikasi data yang dari sebelumnya terus nyambung. Kalau dia nggak ada data, bagaimana dia mau nyantumkan? Makanya nasab itu diterima. Nah, berikutnya Syekh Ibrahim bin Mansur juga yang dikutip oleh Kiai Imad mengatakan qabulu da'wan nas fi ansabihim 'ala syuhra wal istifadhah wa syahadah wa salasil ansab wa aqwalin nasabin al mu'tabarin. Diterimanya pengakuan nasab seseorang berdasarkan salasil ansab, ada silsilah nasab. Kemudian nggak sampai di situ aqwalil nasabin al mu'tabarin, ada perkataan nasabin. Nasabin mengakui nasab itu mu'tabar. Maka di situ berarti diterima. Nah, nggak ada batas harus sezaman. Silahkan cari di kitab teori nasab manapun, nggak ada yang bahas harus sezaman ya ikhwan. Ini catatan penting. Jadi kalau bahas satu ilmu berdasarkan teori ilmu tersebut. Jangan ngarang teori sendiri. Jangan ente ngaji fikih pakai teori ilmu nahwu. Jangan ente ngaji usul fikih pakai teori ilmu sharaf, nggak nyambung, nggak ketemu, sampai kiamat juga nggak ketemu urusannya. Dan ini bisa merusak daripada disiplin keilmuan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah nasab Sa'd al-Abi-Alawi? Sebetulnya ada beberapa ibarah lagi ulama yang menyatakan demikian. Saya lanjut saja karena keterbatasan waktu. Apakah nasab Sa'd al-Abi-Alawi diakui oleh para nasabah? Satu, na'am, diakui oleh para nasabah. Yang pertama, ya, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi di dalam kitabnya Raudhul Jalil mengutip perkataan Syekh Syaraf Al-Ubaididi. Ini dibantah oleh Kiai Imad, dikatakan di kitab cetakan dia nggak ada. Saya langsung kembali ke manuskrip aslinya yang dipakai oleh Badhib, dan ternyata manuskrip itu pula yang dipakai oleh Muhaqqiq Raudhul Jalil yang kitabnya ada di Kiai Imad. Itu dia manuskrip yang dipakai. Ternyata manuskripnya Muhaqqiqnya yang nggak mencantumkan. Keterangan Syekh Syaraf Al-Ubaidillah yang wafat tahun 435 dikutip oleh Murtadha Az-Zabidi pengarang Syarhul Ihya Ithaf Sadah. Beliau merupakan nasabah, khatimatun nasabah fil qarni tsani asyar wa tsalits asyar, keterangan para ulama. Nah, dikutip Syekh Syaraf Al-Ubaidillah menjelaskan bahwasanya di situ Ahmad bin Isa punya anak yang namanya Abdullah, kemudian dia hijrah dari negerinya Basrah kemudian sampai ke Hadramut. Saya nggak bacakan ibarahnya. Kemudian berikutnya siapa lagi? Ada nasabah Muhammad bin Kadhim Abil Futu Al-Yamani. Nah, di sini berbicara di dalam halaman 52 di dalam kitabnya Nafhal Ambariyah, beliau menyatakan bahwasanya yang namanya Abdullah itu punya Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah, dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan buka langsung. Itu sudah dikutip juga oleh Kiai Imad. Itu perkataan nasabah dalam kitab nasab. Begitu pula di tahun 996 ada Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi. Beliau mengutip di sini bahwasanya ya Sayyidina Ahmad bin Isa hijrah. Nah, kemudian punya anak yang namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Alwi, lengkap. Alwi punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Alawi lagi. Alawi punya anak namanya Ali Khala Agasam dan seterusnya. Wa Ali Khala Agasam punya anak namanya Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat punya anak lagi namanya Alawi wa Ali. Dan seterusnya sampai ke situ, sampai ke Abdul Malik di sini disebutkan. Sampai ke Abdul Malik. Ini yang menyebutkan nasabah di dalam kitab Tuhfatul Talib, yaitu beliau yang namanya Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi Al-Madani, seorang nasabah. Artinya sudah memenuhi syarat. Nggak sampai itu ada nasabah Sayyid Dhamin bin Syadqum, wafat tahun 1090. Ini salah satu kitab nasab yang jadi rujukan. Di sini juga beliau mengatakan bahwasanya yang namanya Ahmad bin Isa di sini
khalafa thalathata banin. Siapa thalathata banin? Abdullah wa Muhammad wa Abul Husain Ali. Dan seterusnya. Bahkan di sini dia mengatakan Abdullah punya anak namanya Alawi, Alwi punya anak namanya Muhammad lagi. Sampai ke situ, sampai Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini kesaksian seorang nasabah. Secara teori ilmu nasab ini sudah selesai. Karena dia tidak melakukan ini kecuali setelah verifikasi. Andai kata memang ada keterputusan, rungkat, kalau bahasa Tengku Kor ini rungkat. Kalau memang ada rungkat, yang pertama mendeteksi mereka. Karena mereka lebih dekat, terus mereka ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk isbat tanpa mendeteksi, padahal nasabah. Haram mereka ujuk-ujuk isbat tanpa mendeteksi, padahal mereka nasabah. Mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kitab Musyajjar al-Kasyaf, yaitu Musyajjar Abu Alamah, dikenal dengan Musyajjar Abu Alamah. Ini beliau tokoh abad ke-11. Ini Musyajjar rujukan di Yaman. Di situ diisbat nasabnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang merupakan bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Segaf, terus nasabnya sambung sampai ke Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Di situ diisbat, tapi di situ tulisnya Abdullah bin Ahmad, Alwi bin Abdullah bin Ahmad. Diisbat oleh Musyajjar Abu Alamah, dan isbatnya Musyajjar Abu Alamah ini dijadikan di Muqaddimah Khidmah Asyirah, di situ dilampirkan ada surat dari Imamul Yaman. Imamul Yaman. Imamul Yaman itu kalau kita sekarang kayak presidennya Yaman. Nah, kurang lebih di hampir 100 tahunan yang lalu itu bikin surat semacam seperti keputusan imam meng-ACC nasab Sayyid Al-Alawi berdasarkan musyajjarnya Abu Alamah tadi, karena dia mengatakan karena musyajjar Alamah alaihi al-i'timad fi dual al-yamaniyah. Nah, itu jadi dipakai. Jadi bukan hanya sekedar musyajjar Abu Alamah menetapkan di situ, tapi penetapan musyajjar Abu Alamah isbat dijadikan dasar oleh Imamul Yaman di dalam menetapkan nasab Sayyid Al-Abi Alawi. Kemudian nggak sampai di situ, ya nasabah Murtadha Az-Zabidi, pengarang Syarah Ihya, sampai nulis kitab khusus Ar-Raudhul Jali fi Nasab Bani Alawi. Bahkan beliau di dalam Musyajjarul Kasyaf, Muhammad bin Ahmad An-Najafi, ketika beliau ta'liq Musyajjarul Kasyaf yang hidup di abad 9 sampai 10, ketika beliau ta'liq, karena kitab nasab ini sifatnya update dan update nasabah itu diterima, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi mengupdate dengan kolamnya, dan dikasih ini tambahan dari Murtadha Az-Zabidi bahwasanya Abdullah merupakan anak daripada Isa, dan beliau mengatakan ya ilahuna yarji' sadatul Yaman min tariq Ubaidillah bin Ahmad, kata dia. Kemarilah kembali sadah di Yaman dari tariq Ubaidillah bin Ahmad. Dan belum lagi syajarah dari internal keluarga Alawiyin yang turun-temurun secara sistematis, saya katakan tertulis, terlembaga secara sistematis dari Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran sampai detik ini yang terus diupdate, dan itu kronologinya dimuat dalam kitab guru saya atau Tasawwurul Waqi' yang ditulis oleh Sayyid Amjad Abu Futaim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu guru saya dalam ilmu nasab beliau. Nah, itu yang pertama. Jadi secara teori udah selesai. Ketika diakui oleh ulama nasab mu'tabar, ulama nggak meneruskan harus sezaman. Ketika ulama nasab mu'tabar, yang berarti konsekuensi ketika dia mengakui dia telah melakukan verifikasi yang menurut dia memenuhi syarat, itu udah selesai, nggak ada masalah. Selanjutnya di kutubut tarikh, kadang-kadang ada yang bertanya, buat apa kutubut tarikh? Kita bicara kitab nasab. Kutubut tarikh buat apa? Kita bicara kitabun nasab. Nah sekarang begini, ulama sendiri mengatakan, Ibrahim ibn Mansurin yang sering dikutip oleh Kiai Imad, wa kadza yazdadun nasabu quwwatan ala quwwatin idza ittafaqat hadhihi syuhra wal istifadah ma aqwal ulama nasab wat tarikh wa thiqat fi hadan nasab. Ya, nasab ini menjadi tambah kuat, kuat di atas kuat kalau syuhra istifadah dikuatkan dengan perkataan ulama nasabah udah mengakui, kemudian ditambah ada perkataan ulama-ulama tarikh yang thiqat yang menyebutkan Sayyid Al-Abi Alawi. Ketika ulama-ulama tarikh menyebutkan, itu menambah nasab kuat, makin kuat, saudara. Jadi dia menjadi bukti penunjang, karena ilmu nasab dengan ilmu sejarah saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana dijelaskan dalam Rasail fi Ilmu Nasab yang juga sering dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah sekarang apakah para sejarawan menyebutkan Sayyid Al-Abi Alawi? Ini yang pengen saya bahas. Al-Janadi, Kiai Imad membantah bahwasanya yang di Al-Janadi itu adalah Ba'alawi yang ada sekarang. Di Al-Janadi pertama disebutkan Bani Jadid, Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, terus nyambung sampai Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Itu di sebagian halaman. Di halaman lainnya jangan lupa Syekh Al-Janadi tahun 732, ini muarikh Yaman yang jadi rujukan di Yaman, itu menyebutkan ada nama-nama, dan beliau menyebutkan juga di sini ya bahwasanya
Abil Jadid inda ahli Yaman asluhu min Hadramut min ashraf hunalika yu'rafun bi al Abi Alawi baiti salahin wa ibadatin ala tariqit tasawuf wa fihim fuqaha ya'ti dzikru man atahaqqaq insyaallah ma'a ahli baladih. Ya, di sini Al-Janadi menegaskan mereka sadar Abi Alawi ya itu adalah asluhu min Hadramut, asalnya dari Hadramut, dari asyraf di sana ahlul bait yu'rafun bi al Abi Alawi, yang dikenal dengan Abi Alawi. Yang pertama pertanyaan saya, silahkan datangkan bukti ada Ba'alawi lain di Hadramut selain Ba'alawi ini. Silahkan datangkan bukti ada Ba'alawi lain di Hadramut selain Ba'alawi ini. Udah ma'ruf di kutubut tarikh dari awal sampai sekarang, nggak ada Ba'alawi lain di Hadramut selain Ba'alawi keluarga Ali bin Ubaidillah. Kiamat mengatakan bukan. Mana bukti yang mengatakan bahwasanya ada Ba'alawi lain selain Ba'alawi ini? Tunjukkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa Al-Janadi menyebutkan nama-nama. Yang nama-nama ini semuanya dibantah oleh Kiamat sebagai Ba'alawi. Mari sama-sama kita lihat. Ya, yang pertama dia menyebutkan nama Abu Marwan laqaban wa ismuhu Ali bin Ahmad bin Salim dan seterusnya. Terus dikatakan di sini wahwa awwalu man tasawwaf min baiti Aba Alawi. Ini disebutkan oleh Janadi. Nah, ternyata kitab Janadi ini nggak berdiri sendiri. Kita kalau memahami satu kitab kadang memahami juga kitab yang lain yang berkaitan dengan kitab tersebut. Imma mukhtasar, imma syarah, imma istidrakat ala kitab tersebut. Kitab Al-Janadi As-Suluk ini diringkas oleh ulama abad ke-800 tahun 800-an, namanya Al-Allama Al-Mu'arrikh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Nama kitabnya Tuhfatuz Zaman. Tuhfatuz Zaman ini ringkasan daripada Suluk, tapi beliau di situ menegaskan di kitab itu, saya bukan hanya ngeringkas, tapi saya juga melakukan tashih, karena nuskha yang saya terima ada banyak sakot, ada banyak kesalahan dan lain sebagainya. Beliau juga melakukan tambahan-tambahan. Nah ternyata dan kitab Tuhfatuz Zaman ini sebagaimana disebutkan Sakhawi ini dijadikan rujukan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Bukan kitab abal-abal ini, dijadikan rujukan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Di dalam Tuhfatuz Zaman diluruskan bahwasanya termasuk yang dimaksud di situ ada ibarat yang gugur. Kata Tuhfatuz Zaman, ada ibarat yang gugur. Apa ibaratnya? Ibaratnya di sini disebutkan ya dari dalam kitab Tuhfatuz Zaman bahwasanya wabihi tafaqqaha Muhammad bin Ali Ba'alawi wa huwa awwalu man tasawwafa min baiti Ba'alawi. Ini ibarat yang gugur dari Suluk. Muhammad bin Ali Ba'alawi wa huwa awwalu man tasawwafa min baiti Ali Abi Alawi. Siapa Muhammad bin Ali yang awal man tasawuf dalam sanad Thariqah Ba'alawi? Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, jelas. Jadi kalau baca Suluk saja, Anda kalau baca satu kitab, baca kitab yang lain. Kalau Anda nggak paham, jangan langsung memvonis. Di Tuhfatuz Zaman jelas. Kemudian dia mengatakan, oh Tuhfatuz Zaman yang mentahqiq itu seorang Ba'alawi. Oh itu nggak profesional. Yang mentahqiq seorang Ba'alawi, dia mentahqiq berdasarkan muqabalatun nusakh. Silahkan buktikan manuskrip kalau memang dia nggak amanat dalam tahqiqnya. Ini muhaqqiq besar Abdullah Al-Habsyi, dikenal di Yaman sebagai salah satu ahli sejarah dan banyak sumbangsihnya dia di dalam turath daripada Yaman. Nah, kalau Anda mau menyalahkan silahkan buktikan manuskripnya bahwasanya muhaqqiq ini tidak amanah. Nah, ini diluruskan, ternyata ada sakot di situ. Kemudian nggak sampai di situ, ada nama-nama lain yang dibantah. Di antaranya di sini disebutkan wa min baiti Abi Alawi, ya di sini disebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Wa minhum Ali bin Ba'alawi kana katsiral ibadah azimal qadar dan seterusnya. Disebutkan juga di sini wa li aliyin waladun ismuhu Muhammad bin Salah walahu ibnu am ismuhu Ali bin Ba'alawi. Kemudian ba'du tafasil Ba'alawi Ahmad bin Muhammad kana faqihan fadilan tufiya sanah 724 wa Abdullah bin Alawi baqin ilal an hasan at-ta'abbud wa suluk at-tasawuf minhum Abu Bakar bin Ahmad fihi ibadatul mardi. Ini nama-nama disebut. Siapa nama-nama ini? Sama Kiai Imad dipermasalahkan karena Kiai Imad mungkin memang ada kekeliruan saya juga di risalah saya yang awal, akan saya revisi. Saya mengatakan Ali bin Ba'alawi di sini adalah Sayyidina Ali Khala' Agasam. Ternyata setelah saya tanya kepada guru saya yang di Hadramut, ternyata saya yang salah paham. Walaupun ada kemiripan karamah, tapi Ali bin Ba'alawi di sini yang dimaksud adalah Sayyidina Ali bin Alawi bin Ibn al-Faqih al-Muqaddam. Ali bin Alwi al-Ghuyur Ibn al-Faqih al-Muqaddam tufi tahun 709 Hijriah. Artinya apa? Artinya itu sezaman dengan Al-Janadi. Kemudian selanjutnya anaknya siapa? Walahu Muhammad, walahu ibn, namanya walahu waladun ismuhu Muhammad ibnun Salah. Ada atau di dalam Tuhfatuz Zaman ibnun fihi Salah. Ada kesolehan di dalamnya. Siapa dia? Muhammad bin Ali. Muhammad Maulad Dawila bin Ali sahibud darak bin Alawi al-Ghuyur bin al-Faqih Muqaddam yang lahir di tahun 705 Hijriah, wafat 765. Sedangkan Al-Janadi, perhatikan, Al-Janadi itu wafat tahun 730 Hijriah. Nah, kemudian yang disebutkan di sini Ali sahibud darak bin Alwi al-Ghuyur wafat tahun 709. Kemudian Muhammad bin Ali sahibud darak Muhammad Maulad Dawileh itu lahir tahun 705.
Artinya di zamannya Al-Janadi, ketika Janadi wafat umur beliau 25 tahun kurang lebih. Kemudian berikutnya di sini disebutkan walahu ibn Am. Ibn Amnya siapa? Ali bin Ba'alawi. Dia punya sepupu namanya Ali bin Ba'alawi. Ternyata sepupunya di sini benar Ali bin Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi itu paman daripada Muhammad Maulad Dawileh. Dia punya anak namanya Ali. Ini semuanya di Syamsul Thahirah ada, silakan Anda cek. Ya, wafatnya tahun Ali bin Abdullah Ba'alawi adalah sepupu daripada Muhammad bin Ali Maulad Dawileh. Kemudian selanjutnya walahu ibn Am ismuhu Ali bin Ba'alawi. Kemudian juga wa Abdullah Alawi bakin ilal an. Abdullah Alawi yang sampai sekarang ada sampai zaman Janadi. Zaman Janadi kapan hidupnya? Sampai 730. Abdullah sini siapa? Ternyata Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi bin Alwi al-Ghuyur. Beliau wafatnya tahun 731 di zaman Janadi lagi. Kemudian selanjutnya ada Ahmad bin Muhammad. Ternyata Ahmad bin Muhammad ada Ahmad Syahid Ibn Al-Faqih Muqaddam. Silahkan lihat di Syamsul Thahirah. Itu wafat tahun 706 Hijriah. Berarti di zamannya Janadi juga. Kemudian Abu Bakar bin Ahmad. Ada Abu Bakar bin Ahmad. Yang ini yang maksud ada Abu Bakar Al-Wari' bin Ahmad Syahid. Wafatnya sama dengan ayahnya 706 Hijriah. Artinya nama-nama ini yang semua disebutkan di zaman Janadi. Kenapa kok Imaduddin dengan gampangnya sedikit lagi Ustaz, habis waktu. menyempurnakan karena nggak sempurna ini keterangannya. Minta 1 menit lagi cukup, untuk menyempurnakan. Cukup. Minta maaf. Ya. Taib, kita langsung saja. 20 menit sudah. Sekarang masing-masing 10 menit. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan yang sangat panjang, ya kan? Cuman sudah panjang-panjang tidak sesuai dengan apa yang diminta sama musannif tesis yang diungkap sama Ustadz Hanif Al-Attas adalah semua cerita tentang kitab-kitab yang berada di abad 8 Hijri 9 sampai sekarang. Tidak ada ya kitab-kitab sebelumnya. Ya, kalau ada kitab sebelumnya silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bicara tentang ilmu nasab yang menyatakan tidak berkaitan kepada kitab yang sezaman. Kata-kata kitab yang sezaman itu adalah kefahaman daripada dhabit yang ada di kitab. Namun demikian, kalau memang kitab-kitab yang sezaman dalam kata istilah turukun taqlidiyah itu ada yang seperti Tuan sampaikan, tolong sebut kitab apa yang menyampaikan seperti itu dalam ilmu nasab. Tafadhal, masykuran. Masih ada waktunya. 7 menit lagi. Enggak bisa. Habiskan dulu 10 menit waktunya. Oke. Nanti waktu tektoknya ada. Oh ada. Siap kalau begitu. Ya. Baik kalau seperti itu. Maklum laptopnya agak error. Jadi dari semua kitab-kitab yang merujuk kepada perihal yang menyampaikan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu diambil daripada dasar-dasar kitab dari jalur keturunan Ba'alawi sendiri. Adapun tadi yang dikatakan daripada kitab Ar-Raudhul Jali, ya, sebelum menerangkan keterangan tentang Amma Abdullah bla 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 itu ke depannya, di situ ada lafaz sebelumnya yaitu wahadza muttafaqun alaihi an-nasabun. Artinya yang menjelaskan kalimat wahadza muttafaqun itu berarti terang kepada dhabit yang sebelumnya. Adapun menjelaskan tambahannya di situ, musannif dari kitab Raudhatul Jali tidak memberikan satu komitmen isbat di situ, hanya menjelaskan bahwa keberadaan Abdullah secara maqalah beliau. Satu ya. Yang kedua, tolong terangkan dari mana Ar-Raudhul Jali ya mengambil
ibarat adanya Abdullah bin Ahmad bin Isa, dari mana rujukan kitab beliau ke atasnya? Nah, silahkan. Sudah. Masih ada waktu, Said. Oke. Ya, sudah, selanjutnya dari tim kontra, silakan waktu. Cek. 10 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Loh, terserah kita. Kita kan satu tim. Antara tim. Silakan. Gimana Jadi sih? satu ini kesatuan. Kayak tidak pernah ketemu di TikTok. Gini, tadi antum ditanya sama Habib, ada nggak persyaratan harus ada kitab sezaman? Malah antum balik nanya, mana yang melarang harus ada kitab sezaman? Ini turukut taklidiyah yang anda tanyakan, itu ditanya dulu tadi sama Habib. Nah, kenapa Habib kok nanya? Karena musonnif i'adatul akhyar orangnya tidak konsisten. Kenapa saya tidak katakan konsisten ya? Jadi Kiai Haji Imaduddin itu setiap menulis sebuah dalil, beliau selalu mengambil dalil yang ketepatan cocok dengan pendapatnya, tapi biasanya tidak beliau teruskan ibaratnya. Buktinya Kiai Haji Imaduddin Utsman menulis kitab Ilmu Nasab pada halaman 28 pada teks Al-Muhawwirus Sabi', beliau ya Al-Mihwarus Sabi', beliau kan menyebutkan tuh ya bahwa metode dalam penetapan nasab ketika disebutkan oleh referensi-referensi dari kitab-kitab ahli nasab. Nah, itu tidak beliau teruskan karena rujukannya Google. Saya lihat di Google, bener nggak seperti itu? Ternyata di Google yang beliau kutip ini ada ya, di bawahnya itu tersebut begini, Kiai. Nah, ini ya, saya bacakan. Innal mudawwanat al-khatiyah wal musannafat allati sunnifat fil qarnaini al-madiyaini. Ingat ya, fil qarnaini al-madiyaini. Jadi contoh sekarang ada Habib mengaku saya adalah Habib keturunan Ba'alawi. Nah, maka untuk menetapkan nasabnya dia cukup dengan menggunakan 2 abad sebelumnya kitab nasab. Itu tertulis di referensinya Kiai Imad sendiri. Tapi kenapa tidak dikutip? Karena tidak sependapat dengan pendapatnya. Jadi hanya diambil dari yang metode nasabnya saja. Padahal pas di bawahnya ada kalimat seperti itu. Fil qarnaini al-madiyaini wa huwa minal mudawwanat al-mutaakhirah hiyal munjid, menjadi pendukung fi itsbati sihhatil intisab. Iya. Jadi Kiai Haji Imaduddin ketika mengutip di dalam Google, beliau tidak jujur. Ini namanya kecurangan ilmiah. Seharusnya 1 paragraf selesaikan dan narasinya apa di sana. Ternyata untuk membuktikan kesahan nasab Ba'alawi yang ada sekarang cukup kitab 2 abad. Tertulis di mana? Di dalam kitabnya Kiai Haji Imaduddin sendiri, Metode Ilmu Nasab. Sekian, terima kasih.